Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat kan? Masih semangat kan belajarnya? Ketemu lagi dengan Bu Fida dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Kita masih membahas tentang indahnya berperilaku terpuji ketika bertamu. Kalau sebelumnya kita membahas tentang adab bertamu dan adab penerima tamu, kali ini kita akan membahas hikmah bertamu. Simak baik-baik ya. Hikmah bertamu. Apabila adab bertamu dilaksanakan dengan baik, maka akan mendapatkan manfaat atau hikmah yang besar bagi orang yang bertamu atau orang yang kedatangan tamu. Apa sajakah hikmah itu? Simak pada slide berikutnya. Hikmah bertamu yang pertama adalah tumbuhnya rasa toleransi. Anak-anak ada yang tahu apa arti toleransi? Ya, toleransi artinya menghargai orang lain. Nah, Islam mengajarkan tata cara dalam pergaulan harus dengan adab atau budi pekerti yang baik dan selalu menghargai orang lain. Yang kedua, terjalinnya persahabatan dan kerjasama yang baik. Nah, jika anak-anak rajin menjalin silaturahmi, berkunjung ke rumah teman atau saudara, maka persahabatan akan terjalin dengan sangat baik. Nah, selain persahabatan juga kerjasama ya. Kerjasama bisa berupa macam-macam. Kalau orang dewasa biasanya kerjasama dalam pekerjaan. Kalau anak-anak biasanya kerjasama dalam belajar kelompok. Nah, yang ketiga, menciptakan perdamaian dan mempererat persaudaraan. Nah, jika anak-anak rajin menjalin silaturahmi, rajin berkunjung ke rumah saudara atau teman, maka persaudaraan akan semakin erat. Nah, kalau persaudaraan semakin erat, maka perdamaian akan selalu terjaga. Yang keempat, menjadi sarana berdakwah. Kenapa bisa dikatakan menjadi sebagai sarana berdakwah? Karena jika kita sedang bertamu, kita bisa menyampaikan kabar dan kebenaran. Begitu juga tuan rumah dapat memahami kabar dan berita kebenaran yang kita sampaikan. Yang kelima, mendapatkan rahmat dan ampunan. Jadi, orang yang rajin bersilaturahmi akan mendapat rahmat dan ampunan dari Allah. Kenapa? Karena biasanya kalau kita menyakiti hati orang lain, menyakiti hamba Allah, maka Allah juga tidak akan memaafkan dosa kita. Sehingga kalau kita rajin bersilaturahmi, itu kesempatan kita untuk meminta maaf. Kalau di adat kita ya, kalau mau pulang habis bertamu itu biasanya saat berjabat tangan bilang maaf atau ngapunten kalau di bahasa kita. Nah, seperti itu berarti kita sudah meminta maaf kepada sesama. Nah, kalau kita sudah dimaafkan oleh sesama, maka Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kita. Yang keenam, dilapangkan rezeki dan dipanjangkan umurnya. Jadi, jika anak-anak rajin bersilaturahmi, maka anak-anak akan dilapangkan rezekinya. Contohnya, misalnya begini. Kalau anak-anak tidak bisa mengerjakan satu soal, kemudian anak-anak berkunjung ke rumah teman sampean. Nah, kemudian teman sampean tadi bisa membantu memecahkan persoalan atau soal di pelajaran yang tidak sampean ketahui tadi. Nah, itu kan merupakan rezeki ya, dimudahkan urusannya itu juga rezeki. Kemudian dipanjangkan umurnya. Jadi sama Allah akan dikaruniakan panjang umur bagi orang-orang yang rajin bersilaturahmi. Yang terakhir, sarana bersedekah. Kenapa kok bisa disebut sarana bersedekah? Karena orang yang bertamu biasanya kan ada yang membawa oleh-oleh ya. Nah, oleh-oleh yang kita berikan kepada tuan rumah itu ternilai sedekah. Begitu juga dengan tuan rumah yang menyediakan hidangan untuk tamunya itu juga bernilai sedekah. Bukan berupa barang juga bisa. Apa? Senyum. Nah, senyum itu juga bersedekah. Kalau kita membukakan pintu kepada tamu kita menyambutnya dengan ramah, nah itu juga merupakan sedekah. Nah, setelah mendengarkan semua penjelasan Bu Fida tadi, coba sekarang anak-anak ceritakan pengalaman pribadi anak-anak
tentang hikmah bertamu yang sudah anak-anak rasakan ketika bertamu atau berkunjung ke rumah teman atau saudara anak-anak ya. Dikerjakan dengan benar, dikerjakan dengan sungguh-sungguh, ditulis yang rapi supaya mendapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih perhatiannya. Semoga ilmu yang anak-anak peroleh hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kehidupan anak-anak di masa yang akan datang. Tetap semangat belajarnya, tetap menjadi anak yang soleh dan solihah, kebanggaan ibu guru dan orang tua. Tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.